Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri adalah Pak Bertu. Di perintah Pak Kapoksi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang PNBP, Pak Luki, bahwa eh, PNBP yang terjadi sekarang merupakan laporan dari kementerian-kementerian yang ada, Pak ya. Misalnya dari sektor tambang, misalnya dari Kementerian SDM, dari gitu Pak Luki ya. Jadi Pak Luki nggak ada tim yang narik ke bawah gitu kan, nagih kan nggak. Itu yang nagih SDM kan Pak ya. Nah, namun ada sedikit ini Pak masukan dari saya bahwa kalau PNBP terus-menerus terutama dari sektor SDM ini dilakukan seperti ini, saya khawatir nggak bisa clear Pak jumlahnya. Antara jumlah yang diambil, yang dikeruk sama yang dibayar itu, saya kira perlu ada reformasi sedikit Pak. Bahwa kalau CPO, kalau kelapa sawit, itu yang kena restribusi itu Pak CPO-nya, bukan TBS-nya. Tapi kalau Minerba itu hasil tambangnya Pak, bukan hasil produksi smelternya. Sementara kita kan udah nggak bisa ekspor raw material Pak, harus di smelter dulu baru bisa diekspor. Nah, saya kira butuh reformasi seperti itu sehingga lebih fair, berapapun yang diambil itu kena PNBP. Terus yang kedua tentang bea cukai Pak. Kita nih yang jadi masalah Pak untuk cukai, yang paling utama itu adalah rokok polos, cukai salah tempel, ada lagi cukai palsu. Nah, ini selalu saja terjadi Pak. Saya sempat ngobrol juga Pak dengan beberapa industri rokok yang kecil-kecil di bawah, bahwa sebetulnya mereka tuh agak kesulitan untuk mencari pita cukai Pak. Kalau memang itu utamanya yang golongan 3 Pak ya. Yang golongan 3 ini susah Pak mau cari pita cukai ini, sehingga mereka tuh terpaksa malsu, menurut mereka begitu Pak. Nah jadi menurut saya Pak, agak pihak bea cukai juga memberikan kelonggaran untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi industri rokok untuk memperoleh pita cukai ini Pak. Yang penting kan pada golongannya Pak. Kalau memang dia golongan 3, dikasih golongan 3. Seperti yang disampaikan Pak Didi ini tadi, ada peningkatan signifikan di rokok golongan 2. Saya aneh Pak, kok tetap aja di golongan 2? Kenapa nggak naik golongan 1 itu? Karena ada batasan di bawah 3 miliar itu golongan 2, di atas 3 miliar golongan 1. Cuma mepet semua. Dari ini zaman dulu Pak, 2 miliar 980 juta, 2 miliar 970 juta, nggak sampai 3 miliar. Jadi golongannya tuh nggak naik-naik pangkat dia Pak. Tetap aja di golongan 2, nggak di golongan 1. Dan selisih harga cukainya juga lumayan banyak. Nah ini mohon Pak untuk pendapatan negara di cukai ini agar terus menjadi perhatian dari pihak bea cukai. Dan yang terakhir tentang bea masuk Pak. Bea masuk kita sama tahu seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas industri nasional itu adalah ketatnya bea cukai Pak. Dan sampai sekarang juga masih masuk juga Pak, yang namanya pakaian bekas masih masuk. Yang ada kontainer isinya campuran, di pintu isinya piring, di belakang isinya mangkok, itu kan masih terjadi Pak. Di mana-mana pelabuhan juga masih terjadi seperti itu Pak. Dan yang lebih parah lagi, depan isinya barang yang tidak ratas, belakangnya garmen. Ini yang membunuh industri di
negara kita, dan bukan cuma pendapatan dari bea masuknya, tapi juga pembunuhannya itu juga lebih berat daripada itu. Saya kira demikian saja pimpinan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam juga